Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib, anak-anak ustazah, alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih tentang kitabun nikah ya. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya, dan Allah beri kita kemudahan di dalam memahaminya insyaallah. Ya. Nah, minggu lalu ya, hari Jumat kemarin kita udah sampai syarat nikah yang kedua ya, sudah sampai pada syarat nikah yang kedua. Kita akan lanjutkan kepada syarat nikah yang ketiga. Oke. Rukun nikah ada dua ya. Yang pertama, az-zawjanil khaliyani minal mawani wal ijab wal qabul ya. Dua calon pasangan terhindar dari larangan ya. Tidak ada pencegah untuk mereka melakukan pernikahan. Apa aja itu halangan-halangan yang dapat menghalangi dua orang pasangan menikah? Misalkan si perempuan masih dalam masa iddah ya. Wanita yang masih dalam masa iddah setelah dia ditalak oleh suami sebelumnya, nah itu belum boleh menikah. Ya, atau dia seorang budak yang mana ketika dia seorang budak ingin menikah maka harus izin si tuannya. Nah, kalau si tuannya tidak mengizinkan maka dia terhalangi untuk melakukan pernikahan. Nah, itu rukun nikah yang pertama. Sementara yang kedua adalah adanya ijab dan qabul, serah terima ya. Nah, itu minggu lalu. Syarat nikah yang pertama ya, kita masuk kepada syarat nikah yang pertama, yakni ta'yinuz zaujain ya. Sebentar. Ya. Ta'yinuz zaujain itu syarat yang pertama. Sudah jelas calon pasangannya ya. Jelas siapa yang mau dia nikahkan ya, dan kepada siapa yang mau dia nikahi, itu sudah jelas. Yang kedua, ridhohuma ya. Kedua calon mempelai itu harus ridho, memang benar menikah itu benar-benar atas kemauannya ya. Nah, kecuali ada beberapa orang yang boleh dinikahkan tanpa mendapatkan ridhonya, yaitu al-balighul ma'tuh ya, al-majnunah ya, was-shaghir wal bikar ya, dan kemudian la thayyib ya, tidak kepada janda. Maksudnya janda tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, harus minta izin. Seperti itu, harus ada izin dari si janda tersebut. Nah, syarat yang ketiga, kita masuk kepada syarat yang ketiga. Lanjutkan catatan kalian ya. Ats-tsalitsu al-waliyyu. Ats-tsalitsu al-waliyyu. Wali ya. Syarat yang ketiga pada nikah setelah ta'yinuz zaujain ya, kemudian ridhohuma, yang ketiga wali. Harus ada walinya. Kalau nggak ada wali, maka hilanglah salah satu syarat menikah, berarti nikahnya batal ya.
Wali ini memiliki syarat. Siapa saja ya, syarat-syarat apa saja bagi seseorang untuk bisa jadi wali nikah? Wa syurutuhu, ya, ini syarat yang ingin menjadi wali ya. Yang pertama dia harus at-taklif. Apa itu at-taklif? Mukallaf, ya. Dia bukan anak kecil lagi. Ya, dia harus sudah balik dan harus mukallaf. Yang arti mukallaf itu yang telah terbebani hukum syariat. Ya, lalu adzakuriyah, dia itu laki-laki, tidak boleh wali itu perempuan, ya. Anak perempuan yang mau menikah yang menjadi wali ibunya atau saudari kandungnya, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu al-hurriyah, orang yang merdeka. Nah, kalau budak tidak diperbolehkan menjadi seorang wali nikah. Nah, yang keempat ya, bisa ini ya, warusydu fil aqd. Yang dimaksud dengan ar-rusydu fil aqd, dia ini bisa memberikan pengarahan ketika akad. Dia berilmu tentang perwaliannya. Seperti itu. Dia memiliki ilmu untuk menjadi wali. Nah, ini syarat yang keempat. Warusydu fil aqdi. Kemudian ittifaquddin, sama satu agama ya, satu agama. Tidak bisa wanita muslimah ketika ingin menikah walinya kafir. Misalkan seorang gadis muslimah ketika ingin menikah ternyata ayahnya seorang yang kafir ya. Maka apakah ayah yang kafir tadi bisa dijadikan wali nikah? Tidak boleh, karena di antara syarat wali itu yaitu ittifaqud din ya, ittifaqud din. Wal adalah, dan dia seorang yang harus bersikap adil. Adil di sini maksudnya ya dia berilmu tentang agamanya. Seperti itu. Ya, tidak boleh orang yang jahat seperti itu, atau seorang yang melakukan dosa besar ya. Nah, fala tuzawwiju imra'atun nafsaha wala ghairaha. Tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya ya tanpa wali. Seperti itu. Dia menikah, walinya ya dia sendiri, seperti itu ya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi ada 5 syarat nikah. Ada 5 syarat bagi seorang wali. Yang ingin menjadi wali maka harus ada padanya 5 syarat. Yang pertama at-taklif ya, adz-dzukuriyah wal hurriyah warusydu fil aqd wattifaqu fid din wal adalah. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 berarti wal adalah. Nah, ini dia wali. Syarat ketiga nikah harus ada wali. Enggak ada wali maka nikahnya tidak sah. Lalu siapakah wali tersebut? Ya, siapa-siapa saja yang bisa dijadikan wali. Nah, wa yuqaddamu abul mar'ah ya, didahului yang paling berhak menjadi wali yaitu adalah abul mar'ah. Didahului dulu ayahnya si wanita. Seperti itu ya, tidak boleh loncat-loncat. Ayahnya ada tapi dia nggak mau pakai ayah, dia nggak mau jadikan ayahnya sebagai wali, dia mau jadikan abangnya aja misalkan, itu tidak boleh ya. Abul mar'ah didahului, yang pertama adalah abul mar'ah fi inkahiha, untuk menikahkannya. Thumma wasiyuhu fi ya, kemudian orang yang dia wasiatkan untuk menikahkannya, yakni ayah tadi yang menunjukkan wasiat. Nah, kalau ayahnya tidak mampu, maka ayah memilih atau mewasiatkan jabatannya kepada siapa, seperti itu. Nah, kemudian kalau nggak ada ayah dan ayahnya juga tidak memberikan wasiat kepada siapa-siapa, jadduha li'ab ya, jadduha li'ab, kakeknya ya, kakeknya dari ayah, kakek dari ayah. Nah,
ayah, kalau nggak ada ayah kakeknya, tapi kakek dari ayah, bukan kakek dari sebelah ibu ya. Jadduha liab, kakek dari sebelah ayah. Wa in ala, terus ke atas. Kalau nggak ada kakek dari ayah berarti buyut laki-laki dari ayah, gitu terus. Nah, summa benuha, kemudian anak-anaknya. Nah, si wanita tadi ternyata dia nggak punya ayah, dia nggak punya kakek. Lalu siapa? Anaknya, anak laki-lakinya, ibnun. Anak laki-lakinya kalau dia udah punya anak, misalkan janda seperti itu, dia ingin menikah lagi dan anaknya sudah pada lajang seperti itu, maka dia boleh jadikan anak laki-lakinya sebagai wali dia. Summa banuh, kemudian anak-anak laki-lakinya, yakni cucunya ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu juga boleh dijadikan wali. Wa in nazalu, dan terus ke bawah. Nah, udah dapat kita empat cabang dari wali ya. Pertama ayah ya, kalau nggak ada ayah kakek dari ayah, kalau nggak ada kakek anak laki-lakinya, kemudian cucu dari anak laki-lakinya. Summa akhuha, kemudian saudara laki-lakinya ya, li abawain, saudara kandung atau saudara seayah ya, boleh dia pilih saudara laki-laki sekandung. Kalau nggak ada sekandung maka lompat pindah ke saudara laki-laki seayah. Summa banuhuma, kemudian anak dari saudara laki-laki kandung tadi atau anak dari saudara seayah, seperti itu ya. Kemudian siapa lagi yang boleh dijadikan wali? Ammuha li abawain, pamannya ya, pamannya atau saudara ayahnya yang sekandung, saudara laki-laki ayah yang sekandung, yakni paman kita, adik bapak kita, misalkan abang bapak kita, tapi yang sekandung sama bapak kita ya. Atau sumaliab, atau saudara ayah yang seayah, seperti itu. Summa banuhuma, kemudian anak-anak keduanya. Nah, lalu summa aqrabu asobati nasabin kal irthi ya. Kemudian ya, kerabat asobah yang terdekat ya. Kemarin kita udah pelajari siapa-siapa aja asobah. Nah ya, siapa-siapa aja itu asobah yang kita sebutkan tadi nih, ayah, kakek ya, anak laki-laki, cucu anak dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara ayah sekandung atau saudara ayah yang satu ayah, kemudian anak-anaknya. Nah, itu dia namanya asobah. Tsummal maulal mun'im, kemudian kalau nggak ada asobah tadi, orang-orang yang bisa dijadikan asobah tadi atau orang-orang dari jalur asobah tadi nggak ada, tsummal maula al mun'im, diperbolehkan orang yang membebaskan dirinya. Misalkan yang ingin menikah ini mantan seorang budak, seperti itu. Yang ingin menikah ini seorang wanita yang mantan seorang budak, dia nggak punya wali, maka boleh dijadikan walinya orang yang dulu pernah membebaskannya dari perbudakan. Nah, tsummal maulal mun'im, orang yang membebaskan budak. Tsumma aqrabu asobatihi nasaban, kemudian yang paling dekat ya, yang paling dekat hubungan kerabatnya ya. Kalau nggak ada juga maka summa wala, boleh dipakai perwalian hakim ya, summa sultan atau penguasa. Akan tetapi hendaknya kita pilih dari jalur yang terdekat dulu ya, jangan langsung nggak ada ayah, ya udah pakai saudara seayah seperti itu, padahal saudara sekandungnya ada, padahal anaknya ada, dia langsung lompat ke kerabat yang jauh. Maka tetap seperti pelajaran faraid kita, yang lebih diutamakan terlebih dahulu yang paling dekat hubungan kerabatnya. Nah, itulah dia orang-orang yang bisa dijadikan wali dalam pernikahan. Kemudian fa'in adolal aqrab, apabila kerabat
terdekat menghalangi, ya, atau dia tidak ingin, kerabat yang terdekat tadi tidak ingin menjadi walinya, ya, aulam yakun ahlan, atau dia nggak memiliki keluarga yang lain, seperti itu ya. Nah, dia punya saudara yang terdekat, ya, yang bisa dia jadikan wali, tetapi saudara-saudara dekatnya itu nggak mau menjadi wali nikahnya atau menghalangi, dia tidak rela dengan pernikahan ini, maka saya nggak mau nanti jadi wali nikah kamu, seperti itu. Atau lam yakun ahlan, dia nggak punya lagi keluarga. Au ghaba ghaibatan munqati'atan la tuqta illa bikulfah wa masyaqqah zawajal abad. Atau ghaba ghaibah, ghaba ghaibah, tidak ada, ya, tidak ada, atau wali nikah yang dekatnya itu jauh, seperti ghaba ghaibatan munqati'ah, ya. Walinya ada, kerabat terdekatnya itu ada, tapi dia ghaib, tidak ada di dekat kita. Nah, la tuqta, maka mereka itu tidak dapat memutuskan, ya, kecuali orang-orang yang bikulfah masyaqqah, orang-orang yang sayang kepada si calon pengantin. Maka zawajal abad, maka boleh karib kerabat yang dekat menikah karib kerabat yang jauh, abad yang jauh itu menikahkan si calon pengantin tadi, ya. Ini kasus kalau wali nikah yang terdekat nggak mau menikahkannya, ya, atau dia nggak punya keluarga, atau wali yang dekat itu jauh, seperti itu, nggak ada di dekatnya, maka boleh wali-wali yang hubungannya jauh tadi menikahkan dia, seperti itu. In zawajal ab'adu au ajnabiyyu min ghairi udhrin lam yasih. Jika ab'ad tadi apa? Wali nikah yang jauh, ya. Wali nikah yang hubungannya sudah jauh. Beda dengan akrob. Kalau akrob, wali nikah yang hubungannya terdekat, masih dekat, ya. Bisa ayah, bisa saudara ayah, saudara laki-laki, seperti itu. Sementara ini udah jauh, pamannya atau anak pamannya, seperti itu. Menikahkannya dengan ajnabi, dengan orang asing, min ghairi udhrin, ya, tanpa ada udzur, ya, maksudnya sudahlah dia wali nikah yang hubungan kerabatnya sudah sangat jauh, lalu dia semena-mena menikahkan si calon pengantin tanpa izin calon pengantin tadi, maka apakah nikahnya sah? Lam yasih, lam yasih, ya. Wali nikah yang hubungan kerabatnya telah jauh ke bawah atau telah jauh ke atas, maka tidak berhak menikahkan calon pengantin tanpa izin, seperti itu. Nah, itu syarat nikah yang ketiga, harus ada wali. Berikut penjelasan wali yang telah kita sampaikan tadi. Nah, adapun faslul akhar, ya, pembahasan berikutnya yaitu syarat nikah yang keempat. Apa itu asy-syahadah? Makna syahadah? Saksi. Harus ada wali, ridho, ya, dan harus ada saksi. Nah, kenapa saksi ini sangat penting, ya? Karena saksi ini yang bertanggung jawab, ya, atas terjadinya pernikahan tersebut. Dia yang melihat, ya, agar tidak terjadi keburukan di kedepannya. Kalau nggak ada saksi, nah siapa yang tahu kalau mereka sudah menikah? Nah, kalau di zaman sekarang mungkin gampang, sudah ada surat nikahnya. Nah, kalau di zaman dulu nggak ada itu main-main surat nikah, ya. Nah, ya sudah, akad sah, seperti itu. Nah, kalau sempat mereka melakukan akad nikah berdua, nah kalau nggak ada saksi yang menyaksikan, kan bisa kacau, seperti itu.
Nah, akan tetapi saksi tetap berlaku di pernikahan zaman sekarang meskipun ada surat nikah ya. Surat nikah itu tidak wajib ya. Surat nikah itu tidak menjadi syarat-syarat nikah. Nggak ada surat nikah, pernikahannya tetap sah. Yang penting syarat-syarat nikah yang 4 ini terpenuhi. Asyahadah ya, saksi ini adalah syarat nikah yang keempat alias yang terakhir. Nah, maka syarat nikah yang keempat harus ada saksi ya. Fala yasih, tidak sah pernikahan illa bisyahidaini adlaini dzakaraini mukallafaini sami'aini natiqaini. Tidak sah pernikahan kecuali dengan menghadirkan 2 orang saksi syahidaini, 2 orang saksi yang adil ya. Yang adil ini maksudnya bisa dia memiliki ilmu agama ya. Dzakarain, 2 saksinya harus laki-laki, mukallaf, kemudian dia bisa mendengar, sami'aini, dia mampu mendengar, dia tidak tuli ya. Kemudian natiqaini, dia bisa berbicara, tidak seorang yang bisu. Maka tidak sah kalau saksinya 2 orang yang bisu atau 2 orang yang tuli, itu tidak dibenarkan. Saksi itu harus orang yang sehat, bisa berbicara dan bisa mendengar. Nah, dalam permasalahan saksi ini laisatil kafaah, tidak harus orang yang mampu ya. Mampu apa maksudnya ya? Tidak harus orang yang mampu secara ekonomi ya, orang yang berduit misalkan, tidak. Nah, ini dia wahiyadinun waman sobun, tidak harus satu agama ya. Nah, saksi itu tidak harus orang yang satu agama. Ini menunjukkan saksi di dalam pernikahan itu sangatlah penting. Enggak harus orang yang satu agama dengan kita. Pokoknya dia orang yang bisa mendengar, bisa berbicara, dia sudah baligh ya, bukan anak-anak, dan dia dari laki-laki. Nah, waman sobin, waman sibun ya, tidak mesti orang yang berkedudukan ya, tidak mesti orang yang berkedudukan. Nah, di sini keterangannya wahuwan nasabu wal hurriyah, tidak mesti orang yang punya pekerjaan ya, tidak mesti, dan tidak mesti orang yang merdeka seperti itu. Jadi saksi itu nggak harus kita cari orang yang berkedudukan, orang yang berharta, orang yang pinter agama, ustadz atau pemerintah, dia undang si fulanah yang berkedudukan, tidak mesti. Nah, saksi itu harus laki-laki. Nah, syarton fi sihat ini al-kafaah tidak dijadikan syarat dalam sahnya pernikahan tersebut ya. Nah, kalau dia jadikan saksinya orang yang enggak berkedudukan misalkan, atau seorang budak atau seorang yang miskin, itu diperbolehkan. Jadi kafaah tidak bisa kita jadikan syarat dalam sahnya pernikahan seseorang. Falau zawwajal abu afifatan bifajirin, jika seandainya ayah menikahi putrinya yang afifah. Afifah ini seseorang yang menjaga kehormatannya ya, yang suci seperti itu. Seorang ayah menikahkan putrinya yang afifah dengan seorang laki-laki yang fajir. Apa itu fajir? Pelaku maksiat ya. Anaknya anak-anak yang baik ya, yang menjaga kehormatannya seperti itu. Lalu dia nikahkan dengan seorang yang fajir, ahli maksiat ya. Au arabiyatan bi ajami misalkan, atau anaknya seorang wanita Arab, dia nikahkan dengan laki-laki asing. Faliman lam yardo minal mar'ah, jika wanitanya tidak izin, tidak ridho, awil aulia atau walinya juga tidak mengizinkan pernikahan tersebut, al-fasakh, maka nikahnya rusak alias tidak sah. Nah, jadi ya harus
sekufu kayak gitu. Kalau perempuan baik-baik ya dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik pula. Misalkan si perempuannya wanita Jawa seperti itunya, dia hanya ingin menikah dengan laki-laki yang Jawa pula, lalu si ayah menikahkannya dengan laki-laki asing yang bukan bermarga Jawa misalkan, yang menyebabkan si perempuan tidak ridho, maka si ayah tidak boleh menikahkan perempuan tersebut jika anaknya tidak ridho, seperti itu. Nah, inilah dia anak-anak ustazah 4 syarat nikah ya, yang mana jika hilang salah satu syarat maka nikahnya rusak alias tidak sah ya. Calon mempelainya jelas ya, sama-sama suka, ridho, tapi nggak ada wali ya, tapi ada saksi, maka juga tidak diperbolehkan. Nah, makanya hati-hati ya, jangan bermudah-mudah seperti di masa sekarang seperti itu, karena dia udah ridho sekali sama calon pasangannya, seperti udah suka kali, lalu dia izin nikah sama walinya tidak diizinkan, lalu dia kabur dan menikah dengan wali hakim seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sementara wali-wali yang terdekat dia masih ada, ayahnya ada, kakeknya ada, saudara laki-lakinya ada, dan lain-lainnya lengkap. Akan tetapi dia pakai wali hakim, maka gugurlah syarat pernikahan tersebut. Nah, jadi ini penting ya anak-anak ustazah, sebelum menikah itu harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Jangan asal-asal saja atau asal jadi semuanya ada, cari saksi nih, udahlah saya mau adik saya aja yang menjadi saksi misalnya, biar terlihat harmonis kayak gitu ya. Walinya ayahnya, panitia pernikahan ayahnya, sampai saksi pun adiknya, dan ternyata adiknya ini seorang yang tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar. Nah, maka juga tidak benar seperti itu. Allahu a'lam. Ya, cukup dulu pembahasan kita tentang syarat pernikahan. Minggu depan hari Jumat insyaallah kita masuk ke babul muharramat fin nikah ya. Bab wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, seperti itu ya. Nah, insyaallah itu hari Jumat. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di hari ini, dan Allah berikan kita kemudahan untuk memahaminya. Ustazah tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.